Halo Wangsiters, ketemu lagi dengan Om Jero bersama Wangsit Education. Oke, kali ini Om Jero akan bahas soal TPS bagian 1, yaitu penalaran umum. Oke, karena judulnya adalah penalaran, ya berarti harus pakai nalar gitu ya. Jadi nggak pakai rumus, jadi harus pakai nalar. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tambah pinter ya. Jangan lupa komen biar makin pinter gitu ya kalau nggak ngerti. Oke, kita simak dulu ya. Ini pembahasannya. Ini soal TPS bagian 1, yaitu penalaran umum. Yang pertama di sini ada 4 soal gitu ya. Oke, jadi kita sekaligusin videonya. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,7 dikali 5/8 adalah berapa gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini opsinya gitu ya. Ada yang A 0,35 kali 10/8 gitu ya. 0,35 kali 12/8 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ingat di sini jangan kalian kalikan semuanya, misalkan gitu ya. Kalian kali 0,7 kali 5 terus dibagi 8, jangan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu itu akan lama ngitungnya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai kalian ngitung gitu ya. Seperti itu. Jadi karena penalaran, jadi harus pakai nalar. Kita lihat di sini, fokusnya adalah karena ini angkanya hampir-hampir mirip gitu ya. Kalian tinggal samakan aja gitu ya. Nah, yang mau disamain apanya? Nah, misalkan gini, ini kan 0,7. Nah, kita samain semuanya, ini 0,35, ini semua menjadi 0,7 gitu. Sehingga kita tinggal lihat pecahannya, mana yang lebih kecil dari 5/8, begitu ya. Oke, paham? Atau yang disamain adalah 5/8-nya. Jadi semua ini diubah menjadi 5/8 gitu. Sehingga nanti kita tinggal bisa lihat posisi yang di sebelah sini. Mana yang lebih kecil dari 0,7. Oke, di sini paham? Nalarnya seperti itu. Jadi jangan dihitung. Kalau misalkan dihitung, dikaliin terus dibagi, wah ini akan makan waktu lama. Nggak cukup lah ya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita maunya apa yang disamain? Mau disamain semuanya menjadi 0,70 atau semuanya menjadi 5/8, gitu ya. Opsinya nih, gitu ya. Oke, jadi kita coba pakai disamain yang 0,70 ya. Oke, jadi 0,70 kita samain. Nah, oke, jadi kita lihat di sini ada 0,35. Nah, 10 bisa kita pecah menjadi 2 kali 5 gitu ya. Nah, 2-nya bisa dikalikan ke sini sehingga bisa kita peroleh 2 kali 0,35 adalah 0,70 dikali 5/8. Oke, kita lihat. Ini udah sama gitu ya. Pecahannya sama. Oke, berarti yang A itu sama dengan soal gitu ya. Kita lihat yang B. Yang B bagaimana? Kita lihat di sini 12 gitu ya. 12 bisa kita tulis 2 kali 6 gitu ya. Nah, 2-nya dikalikan ke 0,35 gitu ya. Sehingga bisa kita peroleh 0,70 dikali 6/8 gitu ya. Nah, kita lihat ini udah sama 0,70, ini juga 0,70. Nah, kita lihat pecahannya 5/8 dengan 6/8. Apakah lebih kecil 6/8 dari 5/8? Tidak, dari angkanya ini 6 gitu ya, ini 5, otomatis yang B itu lebih besar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang nomor opsi C gitu ya. Nah, opsi C kita lihat. Ini 10 berarti bisa kita ubah menjadi 2 kali 5 gitu ya, 10-nya nih.
Nah, 2-nya kalikan ke 0,3, 0,35 sehingga diperoleh 0,70 dikali sisanya tinggal berapa? 5/16. Nah, gitu ya. Ini udah 0,70, ini 0,70 udah sama. Tinggal lihat 5/8 dengan 5/16. Apakah 5/16 ini lebih besar daripada 5/8 atau lebih kecil? Nah, karena penyebutnya ini lebih besar, gitu ya. 16 sedangkan yang ini adalah 8, otomatis yang C lebih kecil daripada 5/8, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah karena di sini bilangan yang nilainya lebih kecil dari ini, gitu ya, maka jawabannya adalah C, gitu ya. Nah, kita cek yang D. Yang D bagaimana? Yang D ini udah sama 0,70 sehingga kita tinggal sederhanakan yang pecahannya, gitu ya. Karena udah sama 0,70, sederhanakan yang pecahannya. Nah, jadi kita bisa lihat ini 0,70 kali berapa nih dikecilin, gitu ya. Sama-sama dibagi 2, gitu ya. Jadi 6/8. Oke, karena ini 6 lebih besar daripada 5, otomatis yang D bukan jawabannya. Yang E juga sama, gitu ya. 0,70. Tinggal sederhanakan yang 10/16-nya sehingga bisa kita tulis 0,70 kali 5, masing-masing bisa dibagi 2 ya. Gitu, 5/8. Oke, ini sama gitu ya, 5/8. Jadi jawabannya yang paling lebih kecil adalah yang C. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Jadi kita harus pakai nalar, jangan sampai dihitung semuanya dikaliin terus dibagi, itu akan memakan waktu untuk menentukan nilai yang terbesar atau yang terkecilnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada yang diubah menjadi sama semuanya sehingga kita lihat angka yang berbedanya aja. Oke ya, gitu. Next, kita soal yang kedua, gitu ya. Ini masih TPS bagian 1. Yaitu penalaran umum. Nah, kalau ini di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil. Nah, artinya apa nih? Gitu ya. 5 bilangan berikut artinya opsi ini A, B, C, D, E mana yang paling kecil, gitu ya. Jadi yang dicari dari A, B, C, D, E itu mana yang paling kecil. Oke, ini juga sama, gitu ya. Caranya sama. Jangan dikalikan misalkan 3 kali 1,8 habis itu dibagi 15. Wah, teler kalian pasti ini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lakukan seperti itu akan lama dan pasti akan pusing, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah kita samain. Gitu ya. Kita samain. Samainnya gimana? Ya, samain. Nah, terserah mau diubah menjadi, nah yang pecahannya ini yang kita samain, gitu ya. Atau yang mau kita samain adalah yang desimalnya ini, gitu. Terserah, gitu ya, mana yang paling enak, gitu. Oke. Jadi seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Terserah mau yang disamain adalah pecahannya atau desimalnya. Oke, kali ini kita akan coba masih sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu yang disamain adalah desimalnya, gitu ya. Oke, di sini ada 1,8, ada 0,9, ada 0,45, ada 0,9, ada 1,8. Gitu ya. Oke, biar lebih gampang kita ubah semuanya menjadi 0,9 ya. Jadi bolehlah mau diubah menjadi 1,8 semua boleh, atau diubah menjadi 0,9 semua boleh, gitu ya. Nggak ada yang larang, terserah kalian. Yang penting nalar kalian. Jadi kita di sini pakai nalar, gitu ya. Oke, kita ubah menjadi 1,8. Oke, tadi kita ubah menjadi 0,9 ya. Kita fokus menjadi 0,9, gitu ya. Nah, jadi ini yang B sama E nggak perlu kita rubah, gitu ya. Nah, yang dirubah adalah A, C, sama D, gitu ya. Oke, kita lihat di sini 1,8. Biar menjadi 0,9 berarti kita pisahin, gitu ya. Jadi kita pisahin 1,8 itu adalah 2 dikali 0,9, kan gitu ya. Nah, 2-nya kalikan ke sini sehingga bisa kita peroleh 6/15, gitu ya, dikali 0,90. Oke, ini udah sama, gitu ya. Ini udah sama.
Gitu. Nah, next berikutnya adalah yang C. Yang C ini 0,45. Biar 0,9 bagaimana? Nah, ini harus dikali 2 kan? Nah, berarti kita harus pecah yang 18. 18 itu bisa kita ubah menjadi 9 kali 2 gitu ya. Nah, 2-nya kalikan ke sini gitu. Nah, sehingga bisa kita peroleh 9 per 15 kali 0,90 gitu ya. Jadi 2 dikali 0,45 adalah 0,90. Oke, udah sama gitu ya. Yang berikutnya adalah yang D gitu ya. Yang D bagaimana nih gitu ya. Yang D ini 1,8 berarti harus kita pecah sama kayak opsi A gitu ya. Bisa kita tulis 2 kali 0,90. 2-nya kalikan ke sini gitu ya. Jadinya berapa? 18 per 30 kali 0,90. Nah, kita lihat di sini karena semuanya itu kebanyakan penyebutnya 15 gitu ya. Ini 15, ini 15 gitu ya. Nah, jadi ini juga harus disederhanakan lagi menjadi 15 ini masing-masing 18 dengan 30 masing-masing dibagi 2 gitu ya. Jadi berapa? 9 per 15 kali 0,90 gitu ya. Nah, itu yang harus itu ya. 0,90. Oke. Nah, yang E ini 0,9. Jadi tinggal menyederhanakan yang 18 per 30 masing-masing bagi 2 jadinya 9 per 15 kali 0,90 gitu ya. Nah, karena sudah sama semuanya 0,90 gitu ya. Nah, sisanya tinggal kalian lihat gitu ya, yang pecahannya. 9 per 15, 9 per 15, ini 9 per 15, ini 9 per 15, ini 6 per 15. Oke. Nah, yang paling kecil yaitu yang mana? Gitu ya. Semuanya 9 per 15, hanya opsi A yang 6 per 15 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi begitu. Oke. Paham di sini? Oke. Atau gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya. Yang B itu kan 0,9. Ini 9 per 15. Yang A 0,9. Ini 6 per 15 gitu ya. Nah, umumnya itu biasanya opsi-opsi yang lain tuh sama gitu ya. Sehingga kita udah tahu karena A itu lebih kecil daripada yang B, berarti jawabannya yang A. Yang C, D, E-nya nggak perlu diperiksa gitu ya. Nah, itu nalar kita gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Nah, ini juga sama seperti soal yang pertama tadi gitu ya. Masih TPS bagian 1, penalaran umum, jadi harus pakai nalar. Enggak ngitung gitu ya. Jadi harus disimak di sini. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,72 dikali 22 per 21 gitu ya. Nah, ini juga sama. Konsepnya tinggal mau disamain desimalnya atau mau disamain pecahannya. Oke. Tadi yang nomor pertama kita samain desimalnya. Sekarang kita balik deh gitu ya. Kita samain pecahannya gitu ya. Jadi pecahannya ini 22 per 21. Bagaimana semuanya diubah menjadi 22 per 21. Gitu ya. Oke. Opsi yang A gitu ya. Nah, ini biar 22 per 21 gitu ya. Ini kan 44 per 21. Biar 22 per 21, 44 bisa kita tulis 2 kali 22. Nah, 2-nya kalikan ke sini. Sehingga bisa kita peroleh 0,48 kali 22 per 21. Oke, udah langsung ketemu gitu ya. Nah, karena yang diminta lebih kecil dari 0,72. Karena ini udah sama, tinggal bandingkan 0,72 dengan 0,48 gitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A gitu. Oke? Jadi langsung ketemu. Nah, yang B juga sama, kita coba deh yang B gitu ya. Apakah lebih kecil dari 0,72 atau gimana gitu ya. Nah, di sini kita samain menjadi 22 per 21. Nah, gimana caranya 66 per 21 menjadi 22 per 21? Oke, kita pecah 66-nya. 66 itu bisa kita tulis menjadi 3 kali 22 gitu ya. Nah, 3-nya dikalikan.
ke 0,24. Jadinya berapa? 0,72 kali 22 per 21. Oke, udah sama 22 per 21. Nah, kita lihat desimalnya 0,7 dan 0,72 sama gitu ya. Nah, yang lainnya pasti akan seperti itu. Jadi yang lebih kecil karena udah dapat yaitu jawabannya yang A. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga sama dengan soal yang pertama gitu ya. Gitu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini di antara 5 bilangan, artinya opsi A, B, C, D, E ini itu yang dimaksud gitu ya. Yang nilainya paling kecil. Nah, caranya sama. Kita ubah menjadi pecahannya deh ya gitu ya. Pecahannya yang sama karena tadi yang di soal nomor 2 kita ubah desimal yang sama, yang ini pecahan yang sama gitu ya. Nah, mau jadi diubah berapa nih gitu ya? Bisa mana yang lebih banyak? Oke, beda semua ya. Di sini ada 5 per 3, 5 per 9, ada 10 per 9, terus 5 per 18 dengan 15 per 18 gitu ya. Nah, kalian tinggal ubah deh gitu ya. Nah, ini mau diubah menjadi 5 per 3 atau 5 per 9 begitu ya, bebas. Gitu. Oke ya. Nah, ini bisa kalian coba sendiri, nanti dicoba gitu ya. Nah, nanti jawabannya adalah yang ini kalau kita lihat ini jawabannya yang E gitu ya. Nah, coba benar apa enggak nih gitu ya jawabannya yang E gitu ya. Oke, itu aja. Sekian dari Om Jero, semoga makin pintar dengan menyimak channel Syamil Maula.